Because you killed my wife. Stormed into the hotel, taking a number. Assalamualaikum masyarakat Pak Prabowo yang hobinya pup sambil main HP. Jangan keluar kamar mandi ya kalau belum kesemutan kakinya. Bertemu dengan saya Vita Lavita di channel Papan Hijau. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film pembalasan dendam seorang kriptografi CIA atas kematian istrinya. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Pria ini bernama Charlie. Dan ini istrinya yang bernama Sarah. Coffee. Charlie sendiri adalah seorang ahli kriptografi CIA. Dan istrinya bekerja sebagai jurnalis internasional. Nah, sedikit informasi. Kriptografi adalah orang yang memiliki keahlian dalam ilmu membuat dan memecahkan kode rahasia. Agar informasi tetap aman dan tidak mudah dibaca pihak yang tidak berhak. Suatu hari, Sarah ada pekerjaan untuk pergi ke London. Dia sempat mengajak Charlie untuk ikut menemaninya, tapi karena ada pekerjaan lain, sehingga Charlie tidak bisa ikut menemaninya. Di sini kita bisa melihat ya, sepertinya Charlie sangat mencintai istrinya, sama kayak pacar saya. Suami saya maksudnya. Di dalam pekerjaannya sebagai kriptografi CIA, Charlie memiliki teman dunia maya yang bernama Inculin. Ini merupakan nama kode ya, bukan nama asli. Yang mana Charlie selalu dibantu Inculin dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk dianalisa. Nice try. How's the weather in Istanbul? Mereka selalu berkoordinasi lewat aplikasi khusus agar tidak bisa terdeteksi oleh orang lain. Siapa Inculin ini? Nanti kita bakalan tahu. Tonton aja terus, pokoknya pasti seru. Karena Charlie seorang kriptografi, dia banyak mengetahui rahasia-rahasia yang ada di CIA. Baik itu hal baik dan hal buruknya CIA. Suatu ketika, Charlie dipanggil oleh bosnya yang bernama Moore. Dan dibawa menghadap direktur CIA yang bernama O'Brien. I'd rather not. Charlie Heller. Hi. There was a situation in London. Direktur O'Brien dan Moore memberitahu Charlie bahwa telah terjadi penyerangan oleh 4 orang teroris di London yang menyebabkan 2 orang tewas. Dan salah satu orang tewas itu, tahu nggak siapa? Yes, istrinya Charlie. Charlie tentu saja sangat terpukul mendengar kejadian tersebut. Seperti yang udah kita bilang sebelumnya ya, Charlie ini sangat mencintai istrinya. Lalu Charlie bertekad untuk mencari tahu siapa dan apa penyebab kematian istrinya. Para petinggi di CIA mencoba menenangkan Charlie dan memberitahu biar mereka saja yang akan mencari tahu penyebab dan siapa yang membunuh istrinya, karena itu tugas mereka. Sedangkan Charlie hanya orang yang bekerja di depan komputer saja. Mendengar jawaban dari atasannya, Charlie pun kesal dan bermaksud untuk mencari tahu sendiri siapa dan apa penyebab kematian istrinya dengan keahlian yang dia miliki. Dia pun mencurigai sebelum terbunuh kenapa istrinya yang dijadikan sandera. Pelan tapi pasti, Charlie mulai menemukan siapa-siapa saja 4 orang teroris tersebut. Yang pertama bernama Miska Blazik, orang Belarusia. Lawrence Ellis, mantan pasukan khusus Afrika Selatan. Pembunuh Sarah sendiri bernama Horst Siller, seorang tentara bayaran. Yang keempat adalah seorang wanita yang bernama Gretchen Frank, seorang I.O. Armenia. Ternyata setelah meneliti lebih lanjut, Charlie mulai curiga bahwa para petinggi CIA terlibat dalam teror yang terjadi. Karena beberapa kasus terorisme yang mulai dia selidiki, semuanya berhubungan dengan para petinggi di CIA sebagai aktor utamanya. Wow, makin seru nih.
Hal tersebut itu membuat Charlie memutuskan untuk membunuh semua para teroris dengan caranya tersendiri. Petinggi CIA sempat menertawakan dan meremehkannya, karena ya Charlie adalah seorang yang hanya bisa bekerja di depan komputer, bukan orang lapangannya CIA. Ya ibaratnya cowok dengan gaji UMR mencoba mendekatin aktris papan atas, pasti awalnya ditertawakan sih. Singkat cerita, Charlie pun berangkat ke London. Apakah Charlie yang seorang kriptografi ini bisa melawan keempat teroris yang mana mereka berempat adalah mantan pasukan khusus? Mari kita lihat. Mengetahui Charlie sudah sampai London, petinggi CIA sedikit panik karena mereka takut keterlibatan mereka di terorisme akan terbongkar. What about Henderson? Setelah dari London, Charlie melanjutkan ke Paris untuk melacak Gretchen Frank, si orang Armenia yang adalah salah satu anggota teroris tersebut. Dari hasil penelusurannya ke apartemen Gretchen, Charlie berhasil mendapatkan kegiatan Gretchen yang suka berolahraga di salah satu klinik di Paris. Si Charlie ini sempat memiliki kesempatan untuk membunuh si Gretchen, tapi mental belum jadi, bos. Aduh, sayang banget. Dia pun menunda melakukannya dan akan melakukan dengan cara yang tidak terduga. Seperti apa caranya? Kita lihat nanti. Tonton terus ya. Dimulai dengan Charlie menghack komputer tempat Gretchen berolahraga. Continuez l'exercice. Kemudian dia masuk ke ruangan itu dengan menyamar menjadi dokter. Charlie memasukkan serbuk sari dari bunga beracun ke dalam box tempat Gretchen berolahraga dan meminta Gretchen memberitahunya di mana keberadaan Horsiller, orang yang membunuh Sarah. Tell me where he is. Sebelum mendapatkan informasi dari Gretchen, Charlie melepaskannya juga karena nggak tega ya. Namanya juga bukan pembunuh ya kan, jadi dia masih punya rasa empati. Nggak kayak bos di kantor ya kan, yang nyuruh bawahannya lembur tanpa dikasih uang tambahan yang layak. Emang nggak punya empati dasar. Tuh kan, jadi curcol. Oke lanjut. Setelah dilepaskan, Gretchen sempat menyerang Charlie dan akhirnya melarikan diri. Namun tiba-tiba Gretchen tewas tertabrak mobil dan Charlie pun mengambil handphonenya untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Kemudian Charlie menghubungi Inquiline, temannya di dunia maya yang selalu membantunya dalam menyelesaikan kasus-kasus perkriptografian. Charlie meminta petunjuk ke Inquiline, dan Inquiline mengarahkannya untuk berangkat ke Turki, tepatnya di Istanbul, agar mereka bisa bertemu langsung untuk pertama kalinya. Jadi selama ini kan hanya teman di dunia maya. Kayak kalian yang suka DM orang di IG, giliran diajak ketemu beneran, nggak berani. Ciut. Lanjut. Ya, ini dia Inquiline yang merupakan seorang wanita. Nah, si Inquiline ini bersedia membantu Charlie karena unsur pertemanan dan membawa Charlie ke tempat persembunyiannya selama ini yang berada di suatu pedesaan di Turki. Sesampainya di sana, mereka mulai memprofiling sisa ketiga teroris tersebut. See if he will engage. But he's beyond paranoid. Akhirnya mereka mendapatkan posisi Miška Bležić di salah satu hotel bintang 5 yang memiliki kolam renang di rooftopnya dan berada di Madrid bersama dengan pacarnya. Charlie pun pergi ke hotel tersebut dan mulai menganalisa kolam renang dan lingkungan sekitar. Di sini kita lihat bagaimana cara Charlie membunuh Miška Bležić dengan cara yang belum pernah diduga sebelumnya. If I have the math right. Sebelum membunuh si Miška, seperti yang dia lakukan ke Gretchen sebelumnya, dia bertanya di mana Horsiller, orang yang membunuh istrinya. Karena tidak mendapatkan jawaban, Miška pun tewas terjatuh dari rooftop kolam renang hotel tersebut.
Setelah membunuh Mishka, Charlie dikejar oleh assassin CIA dan beberapa rekan Mishka. Karena ya, seperti sebelumnya saya bilang ya, CIA diindikasi terlibat dalam terorisme tersebut dan kini berusaha untuk membunuh Charlie. Kemudian ya kan, CIA mulai menyelidiki siapa yang membantu Charlie dan di mana lokasinya saat ini. Dengan cepat, CIA mendapatkan lokasi dan siapa Inqualin, lalu meminta kerjasama KGB Rusia yang berada di Istanbul untuk menuju ke sana dan memburu mereka. Get me the Russian station chief in Istanbul. Tim gabungan pun diturunkan ke sana. Dengan cepat, Inqualin dan Charlie menyadari hal tersebut dan segera kabur dari tempat tersebut. Tembak-tembakan pun terjadi dan akhirnya Inqualin tewas terkena tembakan. You're okay. Jadi Charlie pun sekarang sendirian untuk menyelesaikan misinya tanpa ada yang membantunya. Berkat handphone yang berhasil diambil Charlie sebelumnya, dia pun berhasil mengelabui Lawrence Ellis, anggota teroris yang ketiga, dan akan mengadakan pertemuan di Romania. Charlie juga berhasil mengelabui CIA dengan cara menaruh mukanya di mana-mana untuk mengelabui, supaya posisinya aman untuk melancarkan misi selanjutnya. This was 40 home. Nothing yet. Chase little prick is now at a museum. He just got on a tram in Prague. Begitu Lawrence Ellis tiba di lokasi yang mereka sepakati, Charlie berhasil menjebak Lawrence dengan bom rakitan yang sudah dia taruh di tempat tersebut. Pertanyaan yang sama diucapkan Charlie, di manakah Sealer? Schiller, where is he? It's impossible. Akhirnya, Lawrence memberitahu posisi Sealer. That's 25,000 miles of coastline. A port on the Baltic, Primorsk. Which sea? I don't know. Russian water. Setelah mendapatkan informasi, Charlie meninggalkan Lawrence yang berakhir dengan kematiannya akibat ledakan bom rakitan tersebut. You might survive the 3 orang beres, sisa 1 lagi. Apakah Charlie berhasil? Kita lanjutkan. Charlie berangkat menuju lokasi Sealer yang mana berada di sebuah kapal pribadinya di pelabuhan Rusia seperti informasi yang didapatkan dari Lawrence. Ketika sedang menganalisa dan mengamati, tiba-tiba Charlie dipukul oleh anak buah Sealer dari belakang dan dibawa ke kapal Sealer. Inilah orangnya, Horst Sealer, yang membunuh Sarah. Thing is all your revenge. Sealer sempat memberikan pistolnya kepada Charlie untuk membunuh dirinya. Tapi, ya seperti yang kita jelaskan di awal ya, Charlie bukan tipe yang seperti itu. Dia berhasil menghack kapal tersebut dan membawa kapal tersebut ke wilayah teritori Finlandia dan melaporkannya ke Interpol lewat kemampuan kriptografi yang dia miliki. What is that? Taking us on a detour. We've just reached Finnish waters. I've taken control of your boat. That is It's all running from my hotel room. Seeing encryption I wrote. So I'm the transmitter and Interpol. That would be the Finnish Navy. Akhirnya, Sealer beserta anak buahnya ditangkap oleh Interpol.
Operasi ilegal teroris-teroris binaan CIA pun akhirnya terbongkar berkat bantuan Charlie. Dan beberapa petinggi CIA pun akhirnya ditangkap. Film berakhir dengan happy ending. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika punya kekuasaan, janganlah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan buat suami-suami di luar sana, tetaplah mencintai istri kalian seperti Charlie mencintai Sarah. Cukup sekian untuk video kali ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.